Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sristi Saputra sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang beberapa kisah inspiratif. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Satria Rahma. Saya Hariansa Fadrin. Selanjutnya untuk video 1, 2, dan 3 akan dibacakan oleh teman saya Harian Syaf. Video 1. Mantan TKI sukses ternak ayam. Bapak Munir dari desa Pagatsari, Tawang, Kalidawir yang berternak ayam sejak 14 tahun lalu. Menikah di umur 30 tahun. Bapak Munir yang mengalami krisis keuangan walaupun sudah merantau ke Malaysia selama 14 tahun, di mana 4,5 tahun pertama untuk membiayai orang tua yang jatuh sakit dan memiliki hutang lebih dari Rp1.600. Bapak Munir adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dan dari sanalah tumbuh tekad yang kuat dan gigih untuk sukses. Beliau berusaha dengan modal 8 juta dari hasil jual motor. Pak Munir sangat menerima dengan tabah dan sabar menghadapi cobaan. Setelah 2,5 tahun, perkembangan usaha ternak ayamnya sangat luar biasa. Walaupun begitu, beliau sangat berhati-hati mengelola uang. Dengan istighfar dan doa, usaha berjalan 5 tahun, perkembangan usahanya sangat pesat. Dengan bertambahnya kandang ayam dan luas tanah, Pak Munir sangat gigih untuk belajar ternak ayam. Yang awalnya tidak punya ilmu untuk berternak, yang awalnya cuma 200 ekor, sekarang sudah memiliki 5.000 ayam lebih. Dalam proses membangun usahanya, Pak Munir belajar manajemen atau mengelola uang. Sekarang banyak orang sukses yang bangkrut karena tidak bisa mengelola usahanya. Dalam merintis usaha, kita harus memerlukan sebuah proses, di mana proses tersebut ada jatuh, ada bangun. Semua keberhasilan usaha Pak Munir karena tekad, semangat, tabah, dan sabar menghadapi cobaan atau omongan dari orang lain. Video 2. Meninggalkan mobil Mercy dan memilih motor Supra. Kenny Hendrianto, pengelola dan pengembangan kedai ramah jiwa bersama istri mengalami jatuh bangun sebelum berhasil. Banyak kisah perjuangan yang dialami keduanya, hingga akhirnya bisa sukses seperti ini. Berangkat dari background yang sama, yaitu karyawan bank, Kenny dan Mega memutuskan resign dari pekerjaan untuk mencari penghasilan yang lebih berkah dan jauh dari riba. Karena banyak halangan dan rintangan yang dihadapi keduanya, dari dulunya bertato, joki, dan pemakai narkoba, kini hijrah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan agama. Kehidupan sebelumnya yang banyak harta terasa kurang barokah sehingga penghasilan yang didapat hanya dipakai untuk menutupi hutang. Allah mengujinya berkali-kali lewat jatuh bangun usaha yang dirintisnya, hingga bertemu dengan Kak Mega dan akhirnya menikah. Keduanya bermodalkan tenaga dan peralatan yang ada untuk membangun sebuah kedai kopi. Pernah Kenny meminjam uang di bank untuk membuka usaha, namun usahanya tidak berlangsung lama dan bangkrut. Dari sana akhirnya perlahan mulai memperbaiki diri dan menjauhkan dari riba. Tidak meminjam uang lagi dan tidak punya modal berupa uang, segala macam aset dijual untuk menutupi hutang. Hingga tersisa satu sepeda motor, itu pun pinjaman dari adik. Kisah perjalanan cinta Kenny dan Mega pun penuh ujian. Setelah ditolak 3 kali, akhirnya keduanya bersatu menjadi suami istri yang bersama-sama kuat dan solid. Kenny berkata, lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Bersama Mega, Kenny berjuang bersama membesarkan kedai ramah jiwa dengan lebih tenang. Bahkan keduanya berbagi-bagi ilmu bersama-sama. Kenny berbagi ilmu barista gratis dan Mega bagi-bagi makanan gratis ke orang-orang yang ada di sekitar. Ilmu sabar itu tak ada batasnya. Dengan sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, segala masalah akan teratasi dengan jalan Allah. Video 3. Usaha keripik bisa lunasi hutang miliaran rupiah saat berusia 17 tahun. Mas Bagas Alimpak. Di usianya yang 17 tahun memiliki hutang 1,3 miliar.
Mas Bagas kemudian fokus untuk membesarkan bisnis keripik Jamur Crispy. Keripik Jamur Crispy-nya dipasarkan dengan strategi marketing reseller. Dari situ, bisnis keripik Jamur tiramnya berkembang sangat pesat. Hingga lebih berkembang lagi, kemudian Mas Bagas berkolaborasi dengan selebgram dan influencer Indonesia, seperti Dewa Eka Prayoga, Safwari Sugiarto, Ricky Harun, dan masih banyak yang lain. Setelah jualan yang dia lakukan booming dan keripiknya laris di pasaran, Mas Bagas juga selalu mencari ide untuk membesarkan bisnisnya. Bahkan beliau bisa menemukan strategi bisnis di masa pandemi yang membuat usahanya semakin meroket. Beliau juga sering menemukan bisnis modal kecil untuk besar. Ini Mas Bagas juga aktif di berbagai tiap bisnis online, tips marketing dan manajemen di berbagai komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada video keempat ini adalah owner warung spesial sambal. Sudah tercapai semua impiannya, lalu harus ngapain? Bagi pecinta kuliner sambal pedas di daerah Jawa, nama warung spesial sambal mungkin sudah tidak asing. Bagaimana tidak, warung SS ini hingga kini sudah memiliki 96 cabang di seluruh pulau Jawa dan di Malaysia. Cerita di balik berdirinya warung SS ini bisa jadi masih asing dan belum banyak diketahui oleh banyak orang. Beliau adalah Yoyo Heri Wahyono. Owner warung SS ini memulai usaha kulinernya pada tahun 2002 dari tenda kaki lima setelah gagal mengejar cita-citanya menjadi seorang engineer di Fakultas Teknik Studi Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Ide bisnis kuliner ini bermula dari hobi memasaknya, terkhusus memasak sambal. Pria kelahiran 48 tahun ini memulai usaha warung SS dengan modal hanya 9 juta. 3 juta dari tabungannya, dan 6 juta dari adik sepupunya dengan sistem bagi hasil usaha. Kini Pak Yoyo dikenal sebagai pengusaha kuliner Indonesia yang sukses. Hingga tahun 2022, warung spesial sambal sudah membuka 96 cabang dan memiliki kurang lebih 4.000 karyawan. Dimulai dari warung SS Jogja, kini warung sambal yang dulunya hanyalah sambal kaki lima dan kini berhasil membuka cabang hingga Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu dengan nama Warung SS Malaysia. Lanjut. Di video kelima ini bercerita tentang modal 900.000 jadi 1,4 miliar dalam 3 bulan tanpa hutang. Ini berceritakan tentang Arli Kurnia, dikenal sebagai pakar pelunas hutang. Kenapa? Padahal si Arli juga pernah mempunyai hutang sampai dengan 400 juta. Dulu dia bekerja sebagai multi-level marketing. Saat itu, dia berpikir bahwa semakin tinggi peringkat dalam usaha, maka gengsi juga akan semakin tinggi. Dari sanalah muncul jumlah hutang yang semakin tinggi dari waktu ke waktu tanpa disadarinya. Pada November 2012, Arli memutuskan untuk stop dan bekerja pekerjaannya tersebut. Arli mulai hidup dari awal dengan tidak bermewah-mewahan seperti sebelumnya. Awalnya mempunyai banyak mobil dan sopir pribadi, lalu semua itu hilang dan dia harus melakukan segala hal sendiri. Pada saat itu menjadi titik balik dari diri Arli Kurnia sendiri. Pada Desember 2012, Arli mencoba mencari pekerjaan di sosmed. Dia membrowsing, lalu ketemulah minyak penghemat BBM. Awalnya dia mau borong minyak tersebut. Ternyata harganya 4,5. Sedangkan Arli tidak mempunyai uang sebanyak itu. Jadi dia membeli hanya satu botol. Dari produk itu, dia belajar bahan yaitu minyak atsiri. Lalu Arli mempunyai ide untuk membuat produk penghemat BBM dengan botol sederhana dan kemasan yang sederhana. Lanjut. Dengan berjalannya waktu, produk tersebut ramai di pasaran dengan pertama omset 6 juta. Sampai saat ini, sampai Februari 2014, usahanya terus berkembang dan omsetnya naik sampai 1,4 miliar. Walaupun begitu, Arli tetap rendah hati. Dan kisahnya ini Arli menuangkan ke dalam buku yang berjudul 30 Hari Lunas Hutang untuk menambah pengetahuan dan memberikan pencerahan akan pentingnya mengatur keuangan dan keluar dari jerat hutang. Lanjut.
Dari kelima video inspiratif tersebut, kami menyimpulkan bahwa kesuksesan merupakan hasil kerja keras, bukan murni dari bakat. Untuk membawa usaha pada kesuksesan, berwirausaha tidak harus dengan modal keuangan yang besar. Modal yang dibutuhkan adalah semangat, ketekunan, dan keikhlasan. Jangan pernah menyerah ketika berusaha. Kamu harus tahu, satu hal yang tidak pernah berkhianat adalah usaha dan hasil. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan membebani seorang lebih dari kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Artinya, setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, baik kewajiban, cobaan atau musibah, itu sebanding dengan kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di presentasi tentang kisah inspiratif kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rizky Saputra sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.